kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji Tuhan. Persiapkan hati kami supaya hati kami rela Tuhan untuk melayani Tuhan, supaya hidup kami rela untuk dibentuk Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak sempurna yang mau melayani Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini, kasih yang terindah, karya terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau mau datang ke dunia, mau mati buat kami Tuhan, itulah karya terbesar yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Raja di atas segala raja, Tuhan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak buat Tuhan. Kita katakan, kami menang Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang di dalam Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang sama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Kita mau terima firman Tuhan. Haleluya. Kami kuat bersamamu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi firman di mana Engkau menguatkan kami Tuhan. Kami hidup karena firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap
kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan. Betapa baik dan luar biasa Tuhan Yesus bagi kami, karena Tuhan memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan lagi untuk dapat kami berdoa, untuk kami dapat memuji akan kebesaran nama Tuhan lewat hidup kami. Kami telah menaikkan setiap puji-pujian kepadamu. Apa yang kiranya kami boleh lakukan Bapa di sorga pada pagi hari ini, pada saat ini boleh berkenan kepada Engkau Yesus, boleh menyenangkan hati daripadamu Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang selalu memberikan kesegaran bagi kami. Firman Tuhan yang selalu memberikan semangat, memberikan pengharapan bagi kami gereja Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk menerima, untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkat Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini adalah minggu di mana kita merayakan Paskah ya, pada hari Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung, lalu kita akan merayakan kemenangan kita sebagai orang percaya bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Puji Tuhan, saudara, peristiwa di atas kayu salib itu rentang waktunya 6 jam Bapak Ibu, dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore, bagaimana Tuhan digantung di atas kayu salib. Dan 7 perkataan Tuhan Yesus ini yang ditulis dalam firman Tuhan, diteriakan Tuhan, digemakan Tuhan, diserukan Tuhan itu dengan kekuatannya yang kalau dibilang itu adalah dari puncak penderitaannya, bagaimana dia dicambuk, dia harus membawa saudara, salib untuk ke Bukit Golgota, dia bawa itu. Jadi dengan tenaganya yang sudah sangat terkuras habis, saudara, karena dia mengalami malam yang panjang, yang dari ditangkap, disesah, diadili, divonis bersalah. Dia ejek orang, dihina, diludahin, dicambuk, dikasih mahkota duri, dibawa, diarak menuju Bukit Golgota. Itu adalah secara fisik, mental, dan psikis semuanya terkuras. Jadi dengan tenaga yang masih ada dalam diri Tuhan Yesus itu, saat dia disalib itu, dia memekikkan 7 kata ini, dan itu didengar oleh semua orang pada saat itu, karena dengan segala kekuatannya dia bisa mengatakan ini, Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang sangat berat sebenarnya. 7 kata yang dia ucapkan di atas salib itu dalam tempo 6 jam, itu adalah kata-kata yang luar biasa, Bapak Ibu, memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan saat kita merenungkan kembali, baru kita menyadari sebenarnya kita ini siapa ya. Sampai sebegitunya, seluar biasa itu Tuhan mau melakukannya itu kepada kita, mau menerima ketetapan Tuhan untuk melakukan tindakan penyelamatan umat manusia itu, Bapak Ibu. Dan Tuhan melakukan ini dengan penuh keyakinan, Bapak Ibu. Sebelumnya di Getsemani itu Tuhan bergumul dengan sangat luar biasa sebelum peristiwa salib, karena memang dia harus mengalami ini.
Tapi dia bergumul, Tuhan kalau sekiranya boleh, Tuhan kalau sekiranya boleh, Tuhan kalau sekiranya boleh. Tapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku, jadilah kehendak. Saudara, kalau orang Yahudi itu kalau udah 3 kali ngomong, itu berarti itu sudah dilakukan, harus dilakukan, karena dia sudah berjanji dan dia lakukan. Kalau saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus setelah bangkit itu, dia pergi menemui Petrus. Di saat Petrus lagi kehilangan arah, dia pergi lagi jadi penjala ikan. Tapi Tuhan itu dia mengatakan kepada Petrus, "Hai Petrus, apa kau mengasihi aku?" Sampai berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Itu menunjukkan Tuhan mau keseriusan daripada Petrus. Kau benar-benar mengasihi aku nggak? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudara, saat Tuhan di Getsemani itu dia mengatakan sampai 3 kali. Kalau saudara lihat di Matius 26, saat peristiwa di Getsemani, Tuhan mengatakan sampai 3 kali bahwa kalau sekiranya boleh, cawan yang lalu dariku, tapi jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan jadilah kehendak-Mu Bapa. Jadi Yesus sudah siap menanggung dosa manusia. Dan peristiwa di atas salib itu, setelah dia dipakukan dan dia digantungkan di atas kayu salib itu, ada 7 hal ini adalah ucapan-ucapan yang luar biasa yang memberikan kepada kita kekuatan. Bapak Ibu, kita harus ingat kembali lagi ke Kejadian 3 ayat 15. Saat itu adalah kehendak Bapa sendiri mencari manusia. Hei manusia, di manakah engkau? Setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, inisiatif dari Allah yang mencari manusia. Hei Adam, di manakah engkau? Dia cari, tapi dia sadar bahwa Yesus tahu bahwa Adam ini dan istrinya telah jatuh di dalam dosa. Dan mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan mereka membuat cawat, ya, membuat baju dari daun arang. Dan akhirnya Tuhan gantikan dengan kulit binatang. Di situ adalah gambaran yang pertama bahwa harus ada korban pengganti. Kalau manusia saat itu berdosa, dia memakai dengan caranya sendiri, menutupi dengan daun arang. Saudara, kalau dia keluar ke bumi, keluar ke Taman Eden, dia tidak akan pernah kuat, saudara, karena udara bagaimana nggak enak ya. Kalau cuma dengan daun ara itu, Adam dan Hawa tidak akan bertahan, nggak tebel, bisa hancur. Tapi luar biasanya Tuhan memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Berarti ada korban, ada darah yang dicurahkan supaya menutupi ketelanjangan mereka itu dengan kulit binatang itu, ada darah yang tercurah. Jadi memang sebuah gambaran yang sudah Allah Bapa berikan kepada kita bahwa tanpa korban darah tidak ada penebusan dosa. Karena itu Tuhan melakukan itu, dia mencurahkan darahnya sendiri. Karena korban binatang itu tidak selamanya bisa untuk menutupi dosa manusia. Itu ibaratnya kayak dikasih korban pengganti gitu. Jadi yang salah, yang dihukum adalah binatang dan darahnya tercurah dan menutupi, di cover darahnya, di cover manusia. Jadi manusia bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tapi dosanya nggak diampuni, karena upah dosa adalah maut, harus ada yang mati. Kalau yang mati binatang nggak cukup, tapi itu hanya memberikan gambaran kepada kita akan ada korban yang akan datang. Dan itu digenapi dalam Kejadian 3:15 bahwa aku akan memberikan keturunan yang dari keturunanmu itu yang akan meremukkan kepala ular. Nah disitulah, dan itu akan menghancurkan, dan lewat itu kamu menghancurkan tumitnya. Jadi di situ aja Tuhan, kata tumit itu dalam bahasa Ibrani itu satu kan Ibrani itu konsonan ya Bapak Ibu, tidak ada vokalnya. Jadi sama kayak Y, K dan B. Yakub, tumit itu sama juga Y, K, B juga. Jadi Tuhan sudah memberikan gambaran bahwa nanti keturunan Yakub yang adalah nanti disebut Israel itu yang akan membebaskan. Jadi yang akan menebus mereka nanti adalah
yaitu keturunan Yakub yang kita digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Ya, kalau dirunut itu keturunan-keturunan, Yesus adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yakub melahirkan ada 11 anak, dan akhirnya Yesus lahir dari keturunan Yehuda, anaknya Yakub yang keempat. Jadi Tuhan sudah memberikan nubuatan saat manusia berdosa, dan Tuhan menggenapinya dalam diri Yesus, karena harus ada yang mati. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya sendiri bahwa upah dosa adalah maut, dan harus ada yang mati supaya orang menjadi hidup. Jadi itu makanya Tuhan memberikan Yesus, dan ada Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Jadi Yesus itu bukan dia martir ya Bapak Ibu ya, sama posisinya tidak sama dengan murid-murid yang mati martir ya, tapi Yesus itu adalah korban. Jadi kalau ada yang bilang Yesus itu adalah martir, itu martir dalam artian dia memberi kesaksian, tapi dia tidak menjadi martir sama seperti rasul-rasul. Dia mati untuk menjadi korban supaya kita bisa memperoleh kehidupan. Di 7 perkataan Yesus yang pertama, ada 7 yang pertama adalah dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan bahwa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita buka dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Ini adalah seruan Yesus, ini adalah ucapan pengampunan. Luar biasa Bapak Ibu. Di tengah beratnya yang Yesus alami di atas kayu salib, dia memberikan pengampunan. 3 ayat 34 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu, saat Yesus memekikkan kata ini, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka lagi buang undi di situ, para pengawal. Jadi jubah Yesus itu jadi bahan undian oleh orang-orang, yang dibagi-bagi itu. Di sini adalah ucapan pengampunan yang kita juga seringkali kita doakan lewat doa Bapa kami, Tuhan ampunilah mereka. Ampunilah aku seperti aku juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu, Yesus memberikan kepada kita ucapan pengampunan ini adalah untuk memberikan kepada kita juga. Kita ini adalah orang yang juga diampuni oleh Tuhan. Jadi Tuhan juga mau kita menjadi umat-umat Tuhan yang bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena kita juga orang yang diampuni Bapak Ibu. Dosa kita juga sama, tapi diampuni oleh Tuhan. Kita dilayakan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita sebuah perintah untuk kita mengampuni juga. Dia menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Di tengah beratnya hidupnya, tiap gantung di atas kayu salib selama 6 jam, Bapak Ibu, itu adalah yang berat. Tapi ucapan Yesus yang pertama adalah ampunilah. Karena mereka gak ngerti Tuhan apa yang mereka perbuat. Supaya dengan begitu anugerah Tuhan juga turun kepada mereka Bapak Ibu. Jadi ini memberikan kepada kita kekuatan. Yang pertama adalah ucapan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam Lukas 23 ayat 43, ini luar biasa. Ini sangat indah Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara, ini adalah kata Tuhan kepada penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Yang lain mengatakan, kalau engkau raja, engkau turunkan dirimu. Kalau engkau Tuhan, turunkan dirimu. Dan turunkan juga kami. Tapi penjahat yang satu lagi dia katakan, kita layak mendapatkan ini karena kita bersalah. Karena itu dia berkata pada Tuhan, "Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja." Sebenarnya dia hanya mau diingat, tapi Tuhan memberikan kepadanya dia apa? Bapak Ibu, keselamatan. Ini adalah ucapan keselamatan. Pertama tadi adalah ucapan pengampunan, yang kedua adalah ucapan keselamatan. Bahwa iman orang ini layak untuk bersama
di dalam Firdaus. Saudara, kita selalu ingat bagaimana Tuhan saat menyembuhkan orang, terutama yang sudah sakit pendarahan. Tuhan mengatakan bahwa engkau disembuhkan, tapi engkau juga diselamatkan, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bukan hanya kita sekedar mendapatkan mujizat, kita sembuh, kita ditolong Tuhan, kita diberkati, apa yang kita doakan dikabulkan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita juga selamat bersama dengan Tuhan Yesus dalam Firdaus, bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan bersama dengan Dia. Jadi jangan sampai kita di muka bumi ini kita memperoleh pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi kita nggak dapat keselamatan daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mendapatkan juga keselamatan daripada Tuhan. Dan yang ketiga yang luar biasa indah juga saudara, dalam kesakitannya Tuhan, dia mengingat ibunya. Yohanes 19 ayatnya 26-27. Dalam nama Yesus, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Ini adalah perkataan Yesus kepada dua orang yang sangat dia kasihi, yang bersama dengan dia sampai akhirnya, yaitu Maria dan Yohanes. Saudara, saya adalah seorang ibu ya. Saya tahu kalau anak saya sakit bagaimana pusingnya, saudara. Dan Yesus pun tahu Maria ini adalah orang yang melahirkannya, yang diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk melahirkan Yesus. Dan saat itu Yesus tahu betul bagaimana saudara, stres berat mungkin ya, histeris. Karena saya pernah alami anak saya masuk rumah sakit ya. Jadi gemetaran, stres, wah semua saudara ya. Dan Yesus tahu ibunya ini juga ngalamin kayak gitu. Bagaimana dia melihat anaknya tergantung di atas kayu salib? Pasti dia mengalami depresi yang berat, yang sangat menyiksa batinnya sebagai ibu. Dan di situ Yesus memberikan ucapan kasih kepada ibunya. Bentuk tanggung jawabnya dia sebagai seorang anak, dia bilang, "Ini ibumu, ibu ini anakmu." Jadi Yohanes juga akhirnya diberikan tanggung jawab dan kasih, dan akhirnya Yohanes bertanggung jawab kepada ibunya Maria. Dan luar biasa, di tengah beratnya dia masih bisa mikirin orang lain, Bapak Ibu. Di tengah hal yang dia alami yang sangat berat dia sebagai manusia, dia memikirkan ini ada ibu, seorang ibu yang sangat mengasihi dia, yang rahimnya pernah menjadi tempat tinggalnya dulu untuk supaya lahir ke dunia. Ini sedang mengalami hal yang berat karena anaknya tersiksa di depan matanya, dicambuk, dan hal yang berat dialami oleh Ibu Maria ini, Ibu Yesus. Dan akhirnya dia memperoleh kekuatan. Jadi Maria memberi kekuatan bahwa aku ada yang mengayomi, ada yang Bapak Ibu melindungi. Jadi dia menunjukkan ucapan kasih yang luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi orang percaya juga menjadi orang-orang percaya yang memperhatikan kepentingan orang lain, yang memperhatikan kebutuhan orang lain. Sama seperti Yesus di atas kayu salib, dia memikirkan nih ada dua orang yang membutuhkan penghiburan. Jadi di atas kayu salib Tuhan bisa menghibur, luar biasa. Dia menghibur Maria dan dia menghibur Yohanes. Akhirnya mereka berdua ini saling memberi kekuatan, Bapak Ibu, Maria dan Yohanes. Kalau saudara lihat lukisan-lukisan biasanya Yesus di situ ada Maria, di situ ada Yohanes. Jadi gambar yang indah antara gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Seperti itulah hubungannya dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita juga gereja Tuhan disebut juga mempelai Allah ya, mempelai Kristus. Bagaimana kita harus berkenan juga kepada Tuhan. Yang keempat, ini luar biasa juga saudara, ucapan pengharapan. Markus 15 ayatnya yang ke-34. Markus 15 ayatnya yang ke-34, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu.
Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Bapak Ibu, kalau dulu saya mengerti atau memahami ayat ini, bahwa ini adalah ucapan Yesus di tengah penderitaannya tuh dia kayak desperate gitu Bapak Ibu. Putus asa, saking putus asa saya pikir begitu Bapak Ibu. Tapi ada hal yang luar biasa yang setelah saya renungkan, bahwa ini bukan kata-kata putus asanya Tuhan Yesus kalau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Tadinya saya pikir, oh Yesus penuh dengan dosa dan Allah seolah-olah mau memalingkan mukanya kepada Yesus dan Yesus merasa sendirian dan ditinggalkan. Enggak Bapak Ibu Saudara. Dan itu Saudara, pas saya tahu ini, saya memikirkan itu betapa engkau baik, sampai saya tidak kuasa untuk nggak meneteskan air mata Bapak Ibu. Saat Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, itu bukan ucapan desperate-nya Tuhan, bukan ucapan putus asanya Tuhan, kenapa Allah meninggalkan aku. Ini karena kita memahaminya ini, kita sebagai orang Indonesia Bapak Ibu, kita harus memahami ini sebagai orang Yahudi. Karena Yesus adalah orang Yahudi, Yesus adalah bangsa Yahudi. Kata Eli, Eli lama sabachthani itu adalah kata yang diucapkan Yesus dari Mazmur 22. Mazmur 22 itu adalah Mazmur Daud. Kalau saudara baca ya, saya akan bacakan dengan cepat. Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Itu adalah kata yang sama yang Yesus katakan di atas salib ini yang keempat. Ini adalah ucapan pengharapan loh Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan. Dan dikatakan gini, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku, di Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu, ini adalah Mazmur Daud yang diomongin oleh Yesus di atas kayu salib. Ini adalah ucapan pengharapan. Kenapa saya nggak mengerti kenapa Tuhan harus mengutip firman Tuhan ini, Mazmur ini, kepada orang-orang. Pada saat itu orang mendengarnya, dia adalah orang Yahudi. Dan Mazmur ini dinyanyikan pada hari raya Purim Bapak Ibu. Apa itu hari raya Purim? Itu adalah hari raya umat Israel, umat Yahudi yang sangat besar. Karena apa? Itu peristiwanya terjadi pada peristiwa Esther. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu soal Esther, itu Esther itu katanya dibilang selama di seluruh banyak kitabnya tidak ada kata Tuhan di situ. Dan para ahli kitab bilang nggak perlu kitab Esther itu dipelajari. Padahal sebenarnya ini adalah gambaran dari apa Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Kita tahu sendiri bahwa Esther ini adalah seorang raja yang dipilih, seorang ratu yang dipilih dari putri kecantikan gitu ya, oleh zaman Babel pada saat itu. Dan di situ ada dekret Haman yang mau mengholocaust, apa tuh ya? Holocaust itu menghabisi seluruh umat Yahudi. Dan Mordekai bilang sama Esther, Esther, tolonglah ini, kita ini mau dibunuh orang Yahudi. Dan Esther di sini, aduh nih, aku nggak bisa pergi ke menghadap raja kalau bukan dipanggil, kalau nggak bisa mati aku. Kalau aku nggak datang tiba-tiba ada raja nggak panggil aku datang, aku bakal mati. Aku bakal dihukum karena tidak sesuai titah raja. Itu melanggar. Tapi kami juga, kata Mordekai, tapi kami juga di sini mau mati. Jangan-jangan kamu itu, kalau saudara, saya mau katakan bahwa itu tidak tertulis, tapi seolah-olah tuh Mordekai bilang, kamu itu dikasih sama Tuhan jadi ratu ya untuk menolong kita, karena Tuhan yang tolong kita. Tapi kalau kamu nggak mau tolong, Mordekai bilang, kalau kamu nggak mau tolong kami, pasti akan datang pertolongan nanti. Nah di situ Esther, apa Bapak Ibu, dia minta berdoa, seluruh orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam. Berpuasalah untuk aku akan datang menghadap raja. Dan kalau aku hidup, hiduplah, dan kalau aku mati, matilah. Dan di situ Esther bangkit setelah dia berpuasa 3 hari 3 malam.
Dia bangkit menghadap raja, dan akhirnya yang tadinya dia mengadakan perjamuan bersama dengan Haman. Haman tadinya udah ngerasa, wah aku diundang oleh ratu dan raja untuk makan, dianggap wah hebat. Tapi ternyata disitulah Esther mengatakan, dia nih bikin rencana untuk membunuh keluargaku semua. Dan akhirnya tiang gantungan yang tadinya ditetapkan untuk si Mordekai, akhirnya Haman yang digantung di situ. Jadi hari raya Purim itu hari raya kesukaan daripada orang Israel. Itu yang mereka nyanyikan adalah Mazmur 22. Ini adalah di mana orang Yahudi bersuka cita karena tidak jadi dibunuh, tidak jadi dihancurkan, tidak jadi diratakan, tidak jadi terjadi pembunuhan massal di Yahudi pada saat itu, pada pemerintahan Raja Ahasiweros, dan di mana ratunya adalah Esther. Jadi saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dia tuh lagi bilang, tunggu, percaya sama aku, ingat 3 hari lagi aku akan memberikan kepada kamu kehidupan. Jadi seolah Tuhan memberikan pengharapan. Jadi saat dia mengatakan itu adalah menurut konteks Yahudi, bahwa itu memberikan pengharapan bagi ibu Yesus, Maria, dan kepada Yohanes yang ada di situ, dan orang-orang yang mencatat ini memberikan kepada kita kekuatan bahwa Tuhan itu lagi bilang, tunggu, aku ini lagi ngerjain kehendak Tuhan. Aku siap mati, karena dari Getsemani kan Tuhan sudah bergumul, dan dia bilang kehendak Tuhan yang jadi. Jadi dia lagi bilang, saya ini siap mati. Kalau mau mati, matilah, kata Esther. Tapi berpuasa untuk aku 3 hari, dan aku akan memberikan kau kehidupan. Aku akan memberikan kepada engkau kemenangan. Itu ucapan pengharapan, Bapak Ibu, yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Yesus itu memberikan kepada kita saat dia mengatakan di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Itu artinya aku lagi mau melakukan hal yang benar ini, dan aku mau melakukan seperti Esther, dengan berani datang menghadap raja tanpa perintah, dan akhirnya dia memperoleh perkenanan, dan akhirnya seluruh orang Yahudi diselamatkan. Jadi Yesus sudah melakukan kehendak Tuhan supaya kita diselamatkan, Bapak Ibu. Luar biasa. Di ayat yang kelima, disinilah ucapan yang sebenarnya penderitaan Tuhan. Di Yohanes 19 ayat 28, dia mengatakan kata-kata, disitulah puncak penderitaan dia sebagai orang percaya, sebagai manusia. Di ayatnya yang ke-28 dikatakan, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saat Yesus mengatakan aku haus, itu dia mau menunjukkan bahwa dia ini manusia yang penderitaan yang berat gitu. Dan ucapan penderitaan, Bapak Ibu, dia aku haus, ini menggenapi kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup Yesus hanya untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi kita juga demikian, Bapak Ibu, sepanjang kita hidup ini untuk menggenapi kehendak Tuhan, menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya setelah Tuhan memberikan sebuah iluminasi atau dicerahkan kembali lewat firman, lewat bukunya ini saudara Rick Warren, Purpose Driven Life, bahwa kita ini punya tujuan hidup tuh. Tuhan tuh nggak pernah menciptakan sampah dalam tanda kutip. Pasti ada tujuan. Dan dalam kehidupan kita juga Tuhan punya tujuan. Dalam kehidupan saudara, saya, Tuhan punya tujuan. Dan tujuan kita adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan saat Yesus mengatakan aku haus, itu dia sedang menggenapi firman Tuhan. Karena dalam Yohanes 28 dikatakan, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi apa yang Tuhan katakan itu menggenapi kitab suci, dan kita juga hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan, menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang-orang yang akan menggenapi tujuan Tuhan, dan kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6, perkataan yang ke-6, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa
nyawanya. Bapak Ibu, saat Yesus mengatakan sudah selesai, di sini dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu tetelestai. Sudah tahu ya tetelestai? Itu bahasa Yunani, tapi kalau Yesus itu kan orang Romawi, orang Yahudi ya. Jadi kalau nggak bahasanya Ibrani ya bahasa Aram ya yang dia katakan gitu. Jadi kata tetelestai ini kan bahasa Yunani. Jadi ini kan terjemahan ya. Jadi karena kita perjanjian lama ini perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani itu semacam bahasa sehari-hari, lingua franca kalau kata bahasa Latinnya. Jadi semua orang pakai. Jadi akhirnya dipakai kata tetelestai. Sebenarnya yang mungkin Tuhan katakan itu adalah bahasa Aram atau bahasa Ibraninya, yaitu adalah nislam. Nislam itu adalah akar kata dari shalom. Shalom itu yang seringkali kita katakan pendamaian, damai, salam sejahtera bagi kamu, shalom, diberkati kamu. Itu adalah yang Yesus katakan. Sebenarnya bagaimana saat Yesus itu di atas kayu salib, dia itu mengatakan kata nislam, mengatakan kata shalom saat dia mau menyerahkan nyawanya. Dan kata sudah selesai itu sebenarnya kalau lebih dalamnya lagi atau akar katanya kita buka lagi, itu sebenarnya adalah sudah lunas, sudah terbayar, sudah dicap gitu, sudah selesai, hutangmu udah lunas. Jadi yang Tuhan katakan sudah selesai itu adalah seperti cap, sudah selesai hutang-hutang darah ini, yang mereka yang berdosa ini sudah saya tanggung dan sudah selesai. Kamu sudah memiliki pemenangan di dalam Tuhan. Sebenarnya ini adalah ucapan apa Bapak Ibu? Ucapan kemenangan. Saat Yesus katakan sudah selesai, itu adalah disitulah Bapak Ibu, iblis itu dihancurkan. Tabir bait suci itu akhirnya bisa terbelah dua. Sudah tidak ada lagi jarak. Manusia udah bisa datang kepada Tuhan dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib buat kita. Kan firman Tuhan dikatakan bahwa darahku ini yang kucurahkan menjadi perjanjian baru yang kepada kita yang selama ini kita layakan sebagai orang percaya dalam perjamuan kudus bagi banyak orang, untuk penebusan bagi banyak orang. Dan disitulah Tuhan katakan sudah selesai, sudah lunas, terbayar, sudah gak ada lagi tuntutan lagi, sudah selesai. Jadi disitulah ucapan kemenangan daripada Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya adalah harapan. Dan kita bisa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tadinya gak bisa karena kita penuh dosa. Tapi karena kematian Tuhan di atas kayu salib yang sudah lunas, yang Tuhan sudah katakan nislam, tetelestai, sudah selesai, sudah lunas, terbayar, sudah dicap, sudah tidak ada lagi tuntutan. Jadi kita bisa menghampiri Tuhan dan kita bisa memperoleh keselamatan. Dan di ayat yang terakhir dalam perkataan Yesus yang terakhir, Lukas 23 ayat 46. Luar biasa Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di sini bahwa lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawa." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya, saudara. Saudara, ini yang Yesus katakan ini adalah sebuah penggenapan dari kata-kata daripada orang Yahudi saat berdoa mau tidur. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti konteks daripada Yesus ini, bahwa Yesus ini orang Yahudi, orang Israel yang sepanjang hidupnya belajar firman Allah perjanjian lama. Jadi sebelum tidur itu mereka itu biasanya itu berdoa sama-sama bersama dengan keluarga. Dan saat dia tidur ini gini, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya sepanjang malam yang telah berlalu, nanti menyerahkan kepada Tuhan, nanti bangun besok hari dengan kekuatan yang baru. Jadi saat Yesus menyerahkan nyawa itu seperti bukan dia menunjukkan dia adalah Tuhan, karena dia seperti seolah-olah kalau kita naruh uang di bank Bapak Ibu, saya deposit ya, itu nanti
kan bisa kapan hari kita ambil lagi Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengatakan itu tuh sama maknanya. Saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dan dia meninggal, itu sama seperti kita juga menaruh uang di bank. Itu uang kita mau deposit, kita mau bunga, tapi nanti kan uangnya kita bisa tarik lagi gitu. Jadi seperti itu yang Tuhan katakan. Jadi itu adalah makna daripada doa orang Yahudi kalau dia mau tidur. Jadi sepanjang malam dia mau serahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi ini adalah doa penyerahan. Sama seperti kalau kita mau tidur malam, kan kita nggak tahu misteri malam ya. Misteri malam, jadi kita tidur dan kita percaya iman besok bangun lagi. Jadi kayak kita nyetel alarm saudara. Kita mau tidur kan kita kan nggak punya Bapak Ibu nggak punya keyakinan besok kita bisa bangun lagi gitu ya. Tapi kita nyetel alarm, itu tanda kalau kita iman. Ada penyerahan, ada harapan di situ Bapak Ibu. Itu yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di atas kayu salib. Tuhan memberikan kepada kita suatu ucapan penyerahan yang harus juga kita lakukan sebagai orang percaya. Bahwa kita ini serahkan hidup kita kepada Tuhan aja. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita manusia mikir, aduh bener gak ya? Aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tapi Tuhan memberikan teladan. Yesus aja menyerahkan loh. Kepercayaan. Jadi saudara, kalau saudara tahu firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7, dikatakan diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kata percaya di situ bukan belief saudara, tapi trust. Trust itu berarti menyerahkan seluruhnya, kepercayaan, menyerahkan seluruhnya. Jadi kita akan diberkati kalau kita menyerahkan seluruhnya. Benar-benar kita kasih semuanya, kayak ibaratnya saya punya dompet, disitulah semua uang, kartu-kartu apa semua, dan saya serahkan kepada suami saya untuk pegang. Jadi saya nggak pegang, jadi saya percaya ya dia pegang. Jadi seperti itu saudara. Saat kita Yesus menyerahkan juga dia seperti itu. Tapi nanti kita bisa ambil kembali. Sama juga saat Tuhan Yesus di atas kayu salib dia menyerahkan nyawanya. Bukan berarti dia nggak punya kuasa, dia punya kuasa. Karena dia mau menggenapi firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, 7 seruan Tuhan yang dia pekikan di atas kayu salib itu memberikan kepada kita ucapan yang luar biasa. Pertama ucapan pengampunan, memberikan supaya kita orang percaya harus mengampuni. Yang kedua adalah ucapan keselamatan, bahwa kita akan diselamatkan Tuhan saat kita percaya kepada Tuhan. Kita diselamatkan. Yang kedua adalah, ketiga adalah ucapan kasih. Bagaimana dia mau bertanggung jawab nih, ibunya nih lagi stres nih karena kehilangan anak, mau anaknya digantung, tapi akhirnya dia diberikan keluarga yang baru. Ini anakmu, ibu ini anakmu, dan anak ini ibumu. Jadi ada kasih yang luar biasa, tanggung jawab di sana. Yang berikutnya adalah ucapan pengharapan. Dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itu adalah mengatakan bahwa seperti Esther yang puasa 3 hari buat aku, dan aku akan menghadap raja. Yang tadinya ucapan kematian, ada berita kematian, mau ada pembunuhan massal di Yahudi pada saat itu di Babel, tapi akhirnya ada keselamatan. Yang kelima, penderitaan daripada Tuhan Yesus saat dia mengatakan aku haus, itu adalah penggenapan daripada Tuhan, bahwa Yesus selama hidupnya menggenapi kehendak Tuhan. Yang keenam adalah sudah selesai, ucapan kemenangan, sudah lunas terbayar semua hutang dosa, sudah terbayar tuntas semua yang Tuhan tanggungkan dalam kehidupan Yesus untuk Tuhan kerjakan, semua sudah lunas terbayar. Dan yang terakhir, ucapan penyerahan. Tuhan mau menyerahkan dirinya, dan untuk itu dia memberikan kepada kita teladan bahwa kita pun harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat di mana Allah bertindak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kata-kata daripada Tuhan Yesus ini memberikan kepada kita kekuatan, perenungan kepada kita di Minggu Paskah ini, bahwa selama 6 jam Yesus tergantung di atas kayu salib, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang memberi kekuatan, pengharapan, dan pengampunan itu yang indah.
Dan selayaknya juga kita sebagai orang percaya juga meneladani Tuhan Yesus, bahwa dalam keadaan apapun juga tetap kata-kata kita adalah kata-kata yang memberikan pengharapan, kata-kata pengampunan, kata-kata penyerahan, kata-kata yang memberkati, yang menguatkan orang-orang. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita telah mendengarkan firman Tuhan, pengorbanan Tuhan begitu luar biasa bagi kita, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dahsyat bagi kita, dan mengajar bagi kita gereja Tuhan di hari-hari ini untuk kita hidup di dalam melakukan kehendak, kebenaran, atau maunya Tuhan, maunya firman dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami patut bersyukur kepadamu Bapa. Betapa baik dan dahsyat Tuhan bagi kami. Engkau boleh mengajar bagi kami lewat sabda-sabdamu, lewat firman-Mu pada pagi hari ini, pada saat ini ya Tuhan. Engkau mengajar, Engkau mendidik kehidupan kami untuk supaya hidup kami terus ada di dalam kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, bagi kami sebagai umat-umat ciptaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati kami seisi pastori, berkati kami suami istri, anak-anak kami, keluarga kami semua. Bahkan kami berdoa jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan diberkati apapun pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tidak punya pengharapan, ada Yesus yang kami yakin memberikan pengharapan bagi umat-umat-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi yang melihat secara langsung pada saat ini. Kami berdoa Bapa di surga, berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan keamanan kedamaian. Tuhan tolong berkati Bapa di surga, para TNI Polri dalam menjaga keamanan di bangsa ini. Penyertaan Tuhan juga sempurna adanya bagi mereka. Tuhan tolong setiap oknum-oknum yang coba memecah belah persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Tuhan jamah mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus, mereka mau datang kepada Tuhan, mereka mau bertobat, mereka mau hidup dalam kebenaran firman-Mu, bahkan mereka mau memuliakan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami dengan adanya penyakit COVID ini. Ini doa kami, harapan kami, penyakit ini boleh berlalu, sehingga kami gereja-Mu boleh bebas bersekutu, bekerja, bahkan melakukan setiap aktivitas yang Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Berkati para dokter dalam mereka menjalankan tugas, Tuhan juga selalu sertai. Bahkan kami berdoa pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, bahkan kami berdoa camat, kami berdoa lurah, kepala desa, kami berdoa kepala dusun RT RW. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Kalimantan Utara diberkati Tuhan, khususnya desa Antutan ini Tuhan melawat. Kami percaya kemuliaan Allah bersinar di desa ini. Setiap umat-umat-Mu hidup dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami tutup ibadah doa kami pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat ini. Mari kita terus semangat di dalam kita mencari Tuhan, mengiring Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.